Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sambil kita bangkit berdiri. Kita kasih senyum yang terbaik di samping kiri kanan kita. Sebab kita percaya bahwa kita ada di tempat ini karena kita adalah satu dalam keluarga Tuhan. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang besar, terima kasih Tuhan untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan di pagi hari ini kami mau bawa pujian kami untuk membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang antusias sama-sama saya katakan amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Ajaib perbuatan
Artinya Tuhan kita hebat. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, yang luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan sungguh luar biasa bisa melihat Bapak Ibu sampai saat ini dengan muka-muka yang ceria, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang masih antusias terus ibadah di tempat ini. Dan kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang. Bapak Ibu adalah keluarga di dalam Tuhan. Dan jika butuh pelayanan dari gereja kami, silakan bisa ketemu para pelan-pelan yang ada. Untuk ibadah minggu depan, kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk tetap antusias dalam kebaktian 1 di jam 9 dan kebaktian 2 kita mulai jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir secara onsite bisa mengikutinya secara online yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GBI Gilgal Manado. Ibadah anak tetap terus dilakukan di lantai 2 di setiap hari Minggu jam 9 dan juga jam 11. Bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri, Sunday School bisa langsung dibawa ke lantai 2 untuk bisa mengikuti ibadah Kids Sunday Service di lantai 2 di jam 9 dan juga jam 11. Dan kelas Grow kita akan mulai dalam minggu ini, hari Selasa, Grow 101 dengan materi prinsip dasar. Bagaimana mulai prinsip kekristenan kita, dasar kehidupan Kristen kita akan diajarkan semuanya nanti di hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendaftar, kemarin yang dari New Life, langsung datang aja di hari Selasa jam 7 malam. Kita mengikuti kelas Grow yang pertama dengan tema prinsip dasar. GAG dan Pro M kita ada ibadah gabungan, PW Naik, tepuk tangan buat anak muda kita. Silakan anak muda yang kategori kuliah, sekolah, SMP, SMA, dan kuliah, dan juga yang kerja, silahkan gabung di ibadah pemuda kita, GAG dan Pro M. Dan minggu ini adalah ibadah gabungan spesial PW Naik. Kita akan mulai jam 7 malam di lantai ini. Doa Jumat, kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore tempat ini. Kami juga mengajak Bapak Ibu, jemaat Tuhan bisa terlibat di dalam Friday Prayer. Sehingga Bapak Ibu bisa dikuatkan di dalam doa bersama. Kita berdoa bagi bangsa dan negara, bagi gereja kita, bahkan setiap pergumulan kita. Jadi kami harap Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama untuk doa di setiap hari Jumat di tempat ini jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam Family Cell, kami rindu juga Bapak Ibu, tidak jemu-jemu kami ajak terus ada di dalam Family Cell. Yang belum ada silakan mendaftarkan diri, catat nomornya dan tanya di mana saya bisa digembalakan dengan tepat. Karena gereja kita adalah gereja sel, kami rindu Bapak Ibu bisa tertanam untuk dimuridkan di dalam Family Cell yang tepat bagi Bapak Ibu Saudara. Persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa ambil kotak amplopnya di sebelah kanan Bapak Ibu dan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Dan bagi yang memberikan secara online, silakan bisa transfer ke rekening yang tertera di layar dan buktinya harus di WA ya, di nomor yang tertera di layar juga. Kami masih mengadakan penggalangan dana untuk ibadah Natal umum dan juga Kids. Silakan Bapak Ibu bisa belanja, nanti kalau ada jualan di bawah Bapak Ibu bisa membelinya di sana, udah mendukung Natal umum dan juga Kids kita. Itu saja pengumuman hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau yang berjanji setia.
kemuliaan untuk Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan kami. Engkau Yesus Tuhan yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kalau kami ada semua karena kasih Tuhan. Kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama. Terima kasih. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba berdoa biar pujian penyembahan kami hari ini Tuhan boleh naik di hadirat-Mu, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus biar kuasa Tuhan yang melingkupi kami semua. Hamba berdoa biar pikiran, perasaan, kehendak kami dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Hamba terbatas tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Di dalam nama Yesus yang pertama sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Apa kabar? Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Wah, saya lebih antusias hari ini. Karena semua jemaat antusias, semangat, luar biasa. Hari ini saya akan membawakan satu tema yaitu tentang kesehatan mental atau mental health. Kalau kita berbicara mental, itu kita sedang berbicara di alam jiwa kita. Di alam jiwa kita. Kita tahu bersama kita adalah manusia roh, manusia jiwa, dan memiliki tubuh. Benar ya? Nah, di hari ini kita akan berbicara di area jiwa kita. Tetapi roh kita ya perlu ya. Jadi roh, jiwa dan tubuh kita. Roh kita ini harus mengalami Tuhan yang namanya lahir baru dulu. Ketika kita mengalami lahir baru, menerima Tuhan, maka roh manusia, roh kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, sudah diubahkan oleh Tuhan. Semua tentang Tuhan, semua tentang kehendak Tuhan ada di dalam roh kita. Nah, untuk semua kehendak Tuhan akan termanifestasi dalam kehidupan kita setiap hari, kita membutuhkan jiwa. Karena itu hari ini saya akan berbicara tentang mental health atau kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa di sini berbicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita kehendaki. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan, semua yang kita kehendaki. Ini perlu yang namanya sehat. Jiwa kita harus sehat. Kalau tidak, yang terjadi di luar sana, yang gak tahu sekarang hari-hari ini Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami apa. Mental yang sehat adalah kondisi jiwa kita dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita menikmati kehidupan dan menghargai orang di sekitar kita. Jadi itulah mental yang sehat. Pikiran kita, perasaan kita ada damai sejahtera. Ada sukacita, ada rasa tentram, ada rasa ketenangan. Dan bisa berdampak kepada orang lain. Ya, berdampak kepada pasangan kita, ya, suami istri, kepada anak-anak, orang-orang terdekat dengan kita. Kita butuh yang namanya mental yang sehat. Saya percaya ya, kita semua merindukan hal ini. Tetapi, ini tetapinya, pada realitanya, ya, pada kenyataannya, saya tidak tahu Bapak Ibu dalam kondisi saat ini sedang merasakan apa. Tetapi kebanyakan pada realitanya, orang itu selalu diliputi rasa cemas, rasa khawatir, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Apalagi Kang, apalagi ya, ada istilah mau jatuh tempo, mulai gelisah. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita khawatir. Setiap kita pasti akan diperhadapkan dengan banyak masalah. Tapi ingat ini,
masalah itu akan terjadi masalah kalau mental kita sedang dalam bermasalah. Tetapi sebaliknya, masalah itu tidak akan bermasalah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bisnis kita, dalam kehidupan keuangan kita, seluruh aspek hidup kita, kalau jiwa kita sehat, tidak akan bermasalah. Aman semuanya. Sekalipun mungkin sedang bergumul, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong. Semua ada solusi dari Tuhan. Itu orang yang memiliki jiwa yang mental yang sehat. Contoh mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul dengan apa Bapak Ibu. Mungkin lagi sedang sakit ya. Sakit. Cukup lama belum sembuh-sembuh. Tetapi orang yang mental sehat dia akan melihat dengan cara Tuhan. Aku percaya Tuhan akan menyembuhkan saya. Aku percaya Tuhan akan menolong saya. Itu mental yang sehat. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi sakit, yang ada di pikiran kita mulai cemas, takut, khawatir. Jangan-jangan kita semua mati. Jangan-jangan kita pe istri, tapi anak, kita pe semua mulai, kita pe doi. Aduh kita mesti tinggal pas apa ini? Nah, semulai pikir seperti itu, lama-lama akan menggerogoti tubuh kita secara fisik. Mulai lemah, sakit semakin tambah parah, ya. Asam lambung, asam urat. Ya, seperti itu. Stres, depresi. Ya. Karena itu kita butuh mental yang sehat. Lalu sama-sama kita akan belajar hari ini. Kita akan masuk ke dalam firman. Tadi baru pendahuluan. Sekarang ini baru firman. Kita masuk dalam firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki mental yang sehat nanti, bagaimana kita akan menghadapi keadaan-keadaan di situasi di sekitar kita. Sama-sama kita baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti apa Bapak Ibu? Jiwamu baik-baik atau sakit? Semua sehat ya. Kalau jiwa kita sehat, firman Tuhan bilang, segala sesuatu akan mengikuti sehat. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Akan mengikuti jadi sehat. Nah, Tuhan sangat konsen dengan jiwa kita. Makanya di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 23, Tuhan mau jiwa kita itu terpelihara dengan baik. Terpelihara dengan baik. Saking penting ini jiwa ini. Tuhan sayang pada orang kan? Percaya enggak Tuhan sayang? Makanya Tuhan mau pikiran kita diubahkan. Menjadi lebih sehat lagi. Terpelihara dengan baik. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh kita Tuhan mau terpelihara. Jiwa kita Tuhan mau terpelihara. Tubuh kita Tuhan mau terpelihara. Semua terpelihara. Tuhan mau mengkuduskan semua yang ada dalam hidup kita. Kata kudus di sini berarti Tuhan mau mengkhususkan untuk Tuhan. Dia mau mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan. Bukan untuk yang si jahat. Yang mau menggeroti orang supaya orang hilang sukacita dan damai sejahtera. Dari firman Tuhan ini memberitahukan pada kita bahwa Tuhan itu sangat fokus. Sangat peduli dengan jiwa atau kesehatan mental kita. Mengapa? Karena mental atau jiwa kita bisa membawa kita untuk memiliki hidup sesuai kehendak Tuhan. Mental ini yang membawa kita untuk memiliki apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, mental dan jiwa kita akan membawa kita itu berhasil atau gagal. Hari ini coba mulai introspeksi, mulai renungkan. Pikirkan baik-baik. Jangan-jangan masalah yang kita hadapi hari-hari ini bukan karena di luar memang ada. Tapi sebagian besar adalah berproses di dalam pikiran kita. Dan itu yang membuat kita gagal di dalam segala hal.
Tapi kalau kita memiliki mental yang sehat, pasti kita akan menjalani kehidupan yang sukses demi kesuksesan. Karena kesuksesan itu berkat loh. Tuhan inginkan kita semua sukses. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan mau kita semua hidup berhasil. Hanya iblis saja yang membawa kita gagal. Ya. Ingat baik-baik. Nah, mental atau jiwa kita adalah saluran untuk menyalurkan semua kehendak Tuhan, yaitu kasih, kuasa, dan kebenarannya. Saya katakan di awal, mental itu yang akan memanifestasikan seluruh kuasa Tuhan. Kasih, kuasa, kebenaran akan masuk dalam kehidupan kita dan kita jalani setiap hari. Bersama dengan Tuhan kita bisa, bersama dengan Tuhan kita cakap. Dari mana? Dari mental yang Tuhan izinkan untuk kita ada dalam kehidupan dan Tuhan untuk beracara dalam hidup kita. Nah, mental ibarat pipa air. Lihat tahu pipa air? Ya, tempat menyalurkan air itu akan berjalan dengan lancar kalau pipa itu bersih. Tetapi kalau karat-karatan dia akan lebih kecil. Di rumah bulan kemarin kami punya pompa air. Nah, kenapa kecil, kenapa apa? Setelah dicek, percek, bongkar semua, angkat. Ternyata DP pipa turun ke bawah itu sudah ada banyak PC apa semua yang membuat becek. Dia tersumbat. Nah, tersumbatnya itu sampai parahnya sampai mesinnya rusak. Nah, apa yang kami lakukan? Kami perbaiki, kami keluarkan semua. Nah, hal yang sama, pemikiran kita, jiwa kita itu seperti itu. Kalau jiwa kita dalam keadaan bermasalah, khawatir, kecewa, sakit hati, ya banyak hal, itu akan menghambat saluran berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mungkin contoh kalau lagi sakit, saya selalu ulang kalau sakit ya. Kalau jiwa kita baik, kita akan berpengharapan kepada Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan aku percaya aku sembuh, seperti itu. Tapi sebaliknya pasti akan mengkerok. Itu yang saya katakan tadi. Lalu bagaimana membedakan mental yang sehat dan mental yang tidak sehat? Berikut ciri-ciri kesehatan mental yang sehat. Kondisi batinnya tentram, ada damai sejahtera, ada sukacita, menikmati hidup, selalu bersyukur, selalu merasa cukup. Hanya orang pikir, aduh besok makan apa ya, ini mulai bimbang, mulai khawatir. Ada orang yang merasa berlebihan tapi takut kekurangan. Sampai dia sibukkan dirinya untuk di hal-hal yang berusaha untuk mencari supaya tetap tidak berkekurangan. Potensinya maksimal. Setiap talenta dimaksimalkan. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kalau mentalnya sehat dia akan berpikir begini, apa yang saya harus buat ya? Apa yang saya harus beri ya untuk istri saya, untuk anak saya, apa yang saya harus lakukan ya? Mau melayani di gereja, saya menjadi haser, ya menjadi parking ministry Padanang lebih ya. Banyak potensi semua yang ada dalam hidup kita semua akan tergali dengan baik. Mempunyai inovasi, mempunyai kreatif yang tinggi. Itu orang-orang mental yang sehat. Ya, tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Mau susah, mau apa, dia pikir, saya harus buat seperti ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di tengah kesulitan kita bisa melakukan hal itu karena potensi yang ada. Potensi kita ini luar biasa loh. Dia teraktivasi kalau dengan baik kalau kita memiliki mental yang sehat. Menghargai orang sekitar. Nah ini dia. Mental yang sehat selalu menghargai orang sekitar kita. Menghargai pasangan kita. Kemarin ada cerita dan itu real. Baru kemarin pagi ya sayang. Dan pagi. Istri saya setiap pagi diangkat air 2 ember kiri kanan. Siram bunga di depan. Nah di rumah karena hemat-hemat airnya mau siram bunga. Dia kalau cuci baju air buangan itu semua dia tampung di ember. Padahal sebenarnya kan bisa ada keran, pakai keran terus selang, tetapi enggak, dia tampung di ember, pagi-pagi diangkat. Terus saya lihat diangkat, saya enggak seperti itu awalnya, dia mau kerja, tapi saya tiba-tiba bergerak untuk membantu dia. Waktu saya angkat dari belakang, dalam hati kita, berat. Saya bayangkan, bukan main kita istri ini kan kecil begini, dia bisa mampu angkat 2 ember yang berat-berat. Sampai di muka kita bilang, sayang berat kok ini Kang. Ya ini mental sehat, saya mengambil semua itu mental sehat. Responnya apa dia bilang? Ya itu karena sayang belum terbiasa. Wah
Saya bilang, oh Tuhan. Dia enggak bilang begini. Dia enggak bilang begini ke saya. Baru tahu, baru rasa, bantu dang. Seperti itu. Baru tahu. Tapi enggak, responnya lain. Dia bilang, itu karena sayang belum terbiasa. Wah, saya bilang, wah ini materi khotbah luar biasa. Menguatkan saya. Tapi itu memang, itu mental yang sehat. Coba kalau dia bersungut-sungut lagi marah-marah. Wah pasti akan bersungut-sungut. Nah, yang dia, tapi dia kemarin enjoy. Berserah pada Tuhan. Orang yang mental sehat selalu berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu mental yang sehat. Lalu mental yang tidak sehat seperti apa? Suasana hati ini gelisah. Mulai gelisah, uring-uringan. Ya. Apalagi dia buat kesalahan. Mulai gelisah, aduh tapi Ma itu semua tahu. Aduh tapi Ma itu semua tahu. Mulai gelisah. Lama-kelamaan dia semakin berkembang. Kita mau bilang apa ya? Dari bohong satu, muncul bohong satu. Muncul bohong. Mulai dari situ. Orang gelisah. Gelisah itu rangkuman dari kekhawatiran, ketakutan. Ya. Itu orang gelisah. Orang kalau lagi khawatir, takut. Itulah gelisah. Karena dia tahu mulai gelisah. Ya. Berikut apalagi? Pikiran buruk. Karena trauma masa lalu. Ya. Trauma masa lalu. Pernah dikecewakan. Ada yang pernah dikecewakan? Semua ya, saya pernah. Nah, pernah dikecewakan? Orang kalau dikecewakan, hatinya udah luar biasa. Mau lihat orang itu, seperti itu. Mulai berpikir buruk dengan, ya. Emosi tidak terkendali. Nah, ini emosi tidak terkendali, jiwa yang tidak sehat, emosi tidak terkendali. Bawaan mulai marah-marah. Ya. Kadang marah, kadang sedih, kadang menangis, itu emosi. Ya. Nah itu ciri-ciri orang yang mental tidak sehat. Marah-marah, marah boleh Pastor ya, pernah bilang. Tapi kalau kurang marah-marah, ini bahaya. Ciri-ciri orang mental tidak sehat. Bicara sedikit tersinggung, ya mulai tersinggung. Mau dinasihati tersinggung, mulai. Atau sedikit keras sedikit, ada orang-orang melankolis di sini. Bicara sedikit air mata, tapi istri dulu seperti itu. Tapi saya cerita ini bukan apa ya. Istri saya itu banyak sekali perubahan. Dulu kalau kami berdua kalau bertengkar, paling banyak keluar air mata. Tapi hari-hari ini ada sukacita. Kami selalu ada masalah selalu ngomong. Karena kami mau pikiran kami tidak mau dikotori dengan hal-hal yang jelek. Kalau hal-hal yang jelek menguasai kita mau tidur pun tidak ada damai. Ya, Pak Edi pernah bilang mungkin balik ke kiri. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ya. Apalagi produktivitas menurun. Karena kecewa, karena sakit hati, karena itu adalah masa bodoh. Yang pada akhirnya berdampak pada apa yang kehidupan kita sehari. Mungkin sudah bisa maksimal lagi di dalam berproduksi. Bukan produksi anak, minta maaf. Tidak ada. Dalam usaha apapun, sudah ada bergairah lagi untuk bekerja seperti itu ya. Itu produktivitas menurun. Mulai malas-malasan. Ya, apa yang mau terjadi terjadilah seperti itu. Ya. Terus berpikir ya sudah ngoni-ngoni Jo seperti itu, malas gerak. Ada yang mager di sini? Yang terakhir adalah orang yang mentalnya sehat itu selalu berpikir buruk dengan Tuhan dan sesama. Nah, ini dia. Berpikir buruk dengan Tuhan. Tuhan selama kita berdoa, masih adakah Tuhan di sana atau enggak? Padahal Tuhan di hati kesian. Ada di sini. Masih adakah Tuhan enggak ini? Mulai Tuhan cukup Jo selama kita ada berdoa. Mana dong Tuhan? Mulai berprasangka buruk dengan Tuhan. Mulai relasi dengan Tuhan itu mulai menurun. Sudah ada doa lagi, sudah ada semangat lagi. Sudah mau pikomsel sudah bisa lagi, sudah biar menyendiri Jo begini Jo. Apa adanya seperti sekarang. Lebih baik menyendiri seperti itu. Terus disakiti oleh, sudah seperti itu. Apalagi kalau di komsel ada gesekan-gesekan. Nah mulai, sudah Jo. Berhenti lebih komsel, jangan. Basan diri itu belum tentu aman. Menyendiri itu belum tentu aman. Menyendiri itu belum tentu menyelesaikan masalah. Ya, ada satu kisah saya tiba-tiba ingat tentang Elia. Ya,
waktu dia selesai berperang dengan Nabi Baal 400, dia membunuh semuanya. Dan pada akhirnya dia capek lelah, terus dia ketakutan. Ini hati-hati orang capek ya. Orang capek hati-hati juga, gampang sekali untuk pikiran bisa terpengaruh. Dia waktu habis membunuh karena mungkin lelah, dia dengar dari Isabel, sebagaimana engkau membunuh 400 itu engkau akan menjadi sama seperti nabi-nabi itu. Engkau akan mati. Takutlah dia. Dia mulai cemas, mulai ketakutan. Dia mulai lari. Baca di dalam 1 Raja aja pasal 14 ya, saya lupa. Di ayat 4 dia bilang begini, dia mulai menyendiri, lari. Waktu dia lari, banyak hal yang dia lakukan. Dia berpikir kalau boleh kita membunuh diri. Jangan, ada yang bisa bunuh diri, jangan ya. Nabi seperti itu. Kenapa? Dia mau menyendiri. Dia tidak mau mencari Tuhan. Bapak Ibu jangan menyendiri. Cari Tuhan, datang cari komunitas. Masuk di dalam komunitas sel. Dari ciri-ciri ini Bapak Ibu di mana? Ya, ada di mana? Dari satu artikel yang pernah saya baca. Bahwa orang yang memiliki mental sehat itu 4:1. Ini saya baca ini. Karena 4:1. Dari 4 orang, hanya 1 orang yang memiliki mentalnya sehat. Dari 4 orang. Jadi rata-rata itu sedang dalam, orang itu sedang, jiwanya sedang bermasalah. Tetapi dalam firman Tuhan yang saya baca dan saya renungkan, ya coba ingat bahwa di Alkitab juga ada perbandingan orang yang mentalnya sehat dan yang tidak sehat. 12 pengintai. Dari 12 orang, 2 orang yang mentalnya sehat. Ceritanya seperti ini. Waktu Tuhan berbicara kepada Musa, dia bilang begini. Tuhan bilang begini, Musa, mungkin begini, Mus, seperti itulah. Kamu pilih 12 orang dari suku bangsa Israel untuk pergi intai tanah Kanaan. Jadi dipilihlah 12 orang, berangkatlah mereka ke sana. Musa bilang, pergi ke sana lihat apakah orang di sana itu kuat-kuat atau lemah. Lihat di sana kalau kota-kota mereka itu berkubu. Dikelilingi ada benteng-benteng seperti itu. Terus lihat di sana. Menurut kita juga kita pikir ini Musa juga sempat itu. Karena Tuhan sebilang kan itu tanah Kanaan limpah susu dengan madu. Dia bilang lihat di sana apakah memang benar-benar kaya limpah susu dan madu. Banyak buah-buah, banyak pohonnya. Singkatnya mereka pergi. Nah waktu mereka pergi, mereka bawa pulanglah bukti bahwa memang benar di sana kaya tempat susu dan madu, melimpah susu dan madu. Mereka pulang sampai bersama dengan seluruh umat bangsa Israel. Mereka bilang, lapor Musa, kami sudah pergi ke sana. Kami lihat, ini laporan dari 12 orang. Kami lihat, betul di sana memang kaya-kaya. Maksudnya tempatnya melimpah susu dan madu. Tetapi ini DP, tetapi tidak sehat, tidak sedap mendengar. Tetapi di sana orang-orang kuat. Orangnya besar-besar, ada suku enak orang-orang besar. Makan orang ya Pak, besar Pak ya. Terus kotanya berkubu semuanya. Maka mulai ciutlah mereka. Ingat, perhatikan. Dari 12 orang, 10 orang ini menyampaikan hal yang tidak baik. Awalnya baik tetapi mental mereka tidak, mereka ketakutan, sedang mengalami ketakutan. Mereka sedang mengalami, ya namanya takut. Karena lihat besar-besar, mulai muncul, mulai ciut. Istilah sekarang kena mental, betul ya? Sudah kena mental. Tahu enggak orang-orang yang mental bermasalah bisa mempengaruhi orang lain menjadi hal yang sama. Hati-hati di dalam keluarga. Satu orang bisa mempengaruhi sekitar dalam kehidupan kita kalau mentalnya tidak baik. Yang terjadi adalah bangsa Israel mulai menangis, mulai bersungut-sungut. Mereka mulai bilang, Tuhan lebih baik mati di tanah Mesir daripada orang mati di sini. Mulai mempersalahkan Tuhan. Tapi datang di 2 gagak perkasa dibilang Yosua dan Kaleb, Pastor Stephen dan Pak Edi kali. Haleluya. Datang. Tidak seperti itu. Wah, ini ciri-ciri orang mental sehat. Tidak seperti itu, dia memiliki iman yang kuat. Dia tahu karena Tuhanku, Tuhan yang luar biasa. Tidak seperti itu, betul ngoni bilang seperti orang-orang besar. Tetapi yang ku tahu, Tuhanku lebih besar dari mereka.
Itu orang-orang yang mentalnya sehat. Kenapa Yosua, Kaleb berkata seperti itu? Karena mereka selama perjalanan dari bangsa Mesir sampai dalam padang gurun, mereka selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi orang yang mentalnya tidak baik selalu melihat hal yang buruk. Selalu menilai hal-hal yang salah. Seperti itu. Mereka lupa begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan. Tetapi orang yang mental sehat cuma kesalahan satu. Diperbesar untuk merusak semua kebaikan Tuhan. Itu orang mental yang tidak baik. Mau pilih yang mana? Saya percaya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, seluruh jemaat Gilgal akan menjadi Yosua dan Kaleb yang luar biasa. Lalu sekarang bagaimana kita memiliki mental yang sehat? Nah ini keren. Banyak orang yang saya coba pernah sharing, pernah temui. Tanya, bro mau kemana? Mau healing. Nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah. Mau kemana? Ke mall biasa. Menghilangkan penat. Penat di mana itu? Di alam pikiran petorang ya. Kesalahan, apalagi dengan pacar atau lagi putus atau nggak tahu permasalahan dengan yang lain. Orang maunya ke sana. Nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah. Ya kita memenangkan jiwa kok itu kan bagian dari kehidupan kita yang harus perlu kita lakukan. Tapi ada lebih penting, yang lebih penting, yang harus kita ingat. Kita boleh cari kesenangan di luar, tetapi Raja Daud bilang ketenangan hanya ada di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus. Tidak perlu. Sorry, bukan kita tidak perlu untuk ke sana, ada perlu. Bagian dari untuk healing, oke, setuju. Tapi sesudah itu langsung cepat-cepat cari Tuhan datang, Tuhan terima kasih Tuhan. Ya, seperti itu. Ada 4 hal yang mudah-mudahan dengan cepat untuk menyampaikan ini. Ada 4 hal bagaimana kita memiliki mental yang sehat. Yang pertama, sadar. Lihat kiri kanan Bapak Ibu, bro sadar. Sis sadar. Bapak Ibu sadar. Sadar bahwa musuh itu, iblis, sedang berusaha, sedang mengincar pikiran kita. Ya. Sadar, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis sedang berusaha untuk menguasai kita. Dia sedang berusaha untuk mencari celah, mencari kesempatan untuk masuk menguasai pikiran kita. Kata sadar di dalam ayat ini, dalam teks aslinya mengandung 2 arti, yaitu pertama, bersikap tenang. Kita harus bersikap tenang. Bersikap tenang dan berjaga-jaga. Kita yang harus memerintahkan jiwa kita, harus kontrol sendiri jiwa kita untuk bersikap tenang. Karena kalau kita tenang, maka kita akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Tapi kalau keadaan kita tidak tenang, kalau keadaan kita tidak berjaga-jaga, atau dalam keadaan sadar, iblis bisa menggunakan kesempatan itu. Yang kedua, arti yang kedua adalah jangan mabuk. Pernah lihat orang mabuk? Sempoyangan sana sini terus apa saja dia bisa bikin. Tuhan mau kita harus sadar, harus siuman, jangan mabuk, jangan seperti itu. Kalau kita menjadi seperti itu, kita hilang akal sehat. Akan hilang akal sehat. Jadi kita harus berusaha untuk tetap sadar. Katakan sekali lagi sadar. Iblis mencuri damai sejahtera kita. Dia berusaha untuk mencuri damai sejahtera kita. Yohanes 10 ayat 10b berkata, iblis datang mencuri, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi dalam hidup kita? Damai sejahtera. Apa yang dia curi dalam kita? Dia curi dalam hidup kita. Sukacita. Apa yang dia curi dalam hidup kita? Setiap rancangan, rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita. Itu yang diambil sehingga kita hilang kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dengan cepat yang kedua, tabur pikiran kita dengan firman Tuhan. Galatia 6 ayat 7 berkata, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Pikiran kita ibarat kebun. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa beda kebun dengan hutan? Kalau hutan itu bisa tumbuh bermacam-macam pohon, banyak pohon, bebas, apa saja ada itu bisa tumbuh di sana. Tetapi kalau kebun,
Kebun itu ditentukan oleh sang petani itu, sang pemilik kebun. Dia bisa pilih mau tanam apa. Tanam rica, tanam tomat, tanam yang akan kita tuai hal-hal yang baik. Hal-hal yang tomat, rica seperti itulah. Tetapi petani kalau sebelum mengolah, menabur benih, dia pasti mengolah tanah dulu ya, kebun. Kebun itu kalau sebelum ditanam kan diolah dulu ya, tanahnya digemburkan. Petani menggemburkan tanah, dia dapatkan itu ada batu, ada apa, dia singkirkan. Mungkin ada kekecewaan, ada sakit hati, singkirkan semua. Keluarkan semuanya itu dulu. Mungkin ada tumbuhan-tumbuhan liar ya, tumbuhan-tumbuhan liar, dicabut semuanya itu, dibersihkan. Tumbuhan liar ya seperti saya katakan tadi, ya, hal-hal yang ada di dalam pikiran kita, kekhawatiran dan ketakutan. Nah kalau kita semua bersih dari itu, maka saya percaya benih yang kita tabur itu akan bertumbuh dengan baik. Kalaupun memang tidak ada seperti itu, tapi masih ada kekhawatiran, masih ada terus, ya saya percaya itu benih itu akan tumbuh tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi penting, ya, pikiran kita itu harus ditabur dengan hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita tanam di dalam pikiran kita. Firman Tuhan, semua hal yang baik, perkara-perkara yang sorgawi, apa yang Tuhan firmankan mau kita simpan di dalam pikiran kita. Kalau itu yang ada di dalam pikiran kita, saya percaya Filipi 4 ayat 13 akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, itu akan tergenapi dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki mental yang sehat? Merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan, selalu kita renungkan, selalu kita pikirkan, itu yang keluar. Kalau kita pikirkan hal-hal yang saya katakan tadi, semua hal-hal yang tidak sehat, yang terjadi itu. Tetapi kalau kita yang dalam perenungan kita yang kita pikirkan itu adalah tentang kerajaan surga, tentang firman, yang keluar pasti firman Tuhan. Itu yang akan keluar. Raja Daud, kita tahu bersama seorang raja yang besar. Ya, seorang raja, dia mengakui bahwa dia juga banyak pergumulan, banyak tantangan, pernah dikhianati. Anaknya sendiri yang mengkhianati dia. Orang-orang terdekat mengkhianati dia. Ya jelas dia pasti hancur, kecewa. Ada orang yang dikhianati di sini yang respon awal langsung. Kalau ada, puji Tuhan. Luar biasa. Tapi Daud dia mengakui bahwa ketika dia mengalami hal itu, yang dia lakukan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Arti ayat ini dalam merenungkan, dalam teks aslinya artinya menggumam. Di dalam mulutnya itu ada firman yang dia selalu kunyah, dia halus dia itu dan mau dikeluarkan seperti itu. Jadi di dalam mulut kita selalu terucap firman. Mengapa? Firman itu mengandung kuasa. Kalau pikiran kita mulai dirasukan hal-hal yang ada firman berkata. Ada firman berkata. Seperti Yesus waktu di padang gurun dicobai. Dia bilang ada firman berkata, ada firman berkata, ada firman berkata. Makanya penting selalu membaca firman dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan yang malam. Dan yang terakhir, bagaimana kita memiliki mental yang sehat? Datang dan berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan Tuhan. Bapak Ibu hari ini yang mempunyai pergumulan, ya, yang cukup berat, ya, banyak persoalan yang dihadapi. Firman Tuhan mengajak Bapak Ibu hari ini, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita.
Tuhan mengajak dan menawarkan untuk menolong kita. Karena Tuhan tahu kita sedang dalam kesulitan. Bahkan Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu pada Tuhan maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Minggu kemarin Pak Santo sudah menyampaikan berserah, beberapa minggu kemarin. Berserah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan ini. Tapi kata berserah yang kita coba selalu ulang-ulang dalam hidup kita adalah orang yang berserah kepada Tuhan artinya turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan suka-suka Tuhan, bukan suka-suka saya. Itu orang yang berserah. Dia berserah kepada Tuhan, Tuhan apa maumu, apa yang harus lakukan. Dia mengikuti. Kalau Tuhan bilang A, dia mengikuti A. Kalau Tuhan bilang B, dia mengikuti. Kalau Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Kalau Tuhan bilang mengasihi, mengasihi. Seperti itu, ya. Itu tandanya berserah kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu quote dari seseorang, Robert Schuller. Masa-masa sulit tidak pernah bertahan lama. Tetapi orang-orang tangguh melakukannya. Siapa orang yang tangguh di sini? Orang yang tangguh adalah orang-orang yang memiliki mental yang sehat. Orang yang memiliki mental yang sehat selalu optimis. Katakan optimis. Selalu percaya akan Tuhan. Dan dia akan berkata bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan selesai dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba percaya firman Tuhan ini akan terus menggema dan bergema di dalam pikiran dan hati kami. Dan akan mendorong kami, membawa kami seluruh kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa setiap bentuk penghalang apapun yang menghalangi kami tidak bisa menikmati sukacita damai sejahtera Tuhan. Aku patahkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Dan hamba melepaskan berkat sukacita damai sejahtera daripada Tuhan buat semua jemaat Tuhan. Sehingga jemaat ini akan tetap kuat, mentalnya sehat. Dan aku percaya itu akan terjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus ku berdoa. Amin, amin. Bolehkah tepuk tangannya lebih meriah lagi? Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk kita bisa menikmati berkat atau bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang luar biasa, menikmati janji-janji Tuhan, butuh mental yang sehat. Butuh jiwa yang sehat. Nah, saya ketemu beberapa orang tadi Pak Rudi sempat sampaikan. Saya perlu ingatkan kembali, khususnya anak-anak muda sih. Mereka berpikir untuk bisa memiliki jiwa yang sehat cukup dengan jalan-jalan. Cukup dengan nongkrong di kopi, tempat minum kopi. Saya suka minum kopi, saya juga suka nongkrong di kafe. Saya juga suka ke mall, ke Mantos, jalan-jalan ke Tomohon, Tondano, suka. Tetapi untuk memiliki mental yang sehat itu gak cukup Bapak Ibu Saudara. Itu hanya sebentar aja. Kita punya masalah ke mall, ke Mantos bisa sih sebentar kelihatan happy. Jadi agak tenang sedikit, kenapa? Karena suasananya berbeda. Tetapi itu hanya di permukaan, itu hanya di saat kita lihat sekilas. Masalahnya gak hilang Bapak Ibu Saudara. Emang kalau kita punya masalah dengan pasangan ke mall, pulang istri gak marah lagi gara-gara kita gak bantuin angkat air. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Emang di saat kita ke mall, ke nongkrong minum kopi, pulang lalu tagihan gak datang, tukang tagih untuk ayo tagihannya udah deadline harus bayar, pasti ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki mental yang sehat dengan cara kita mencari Tuhan, masalah boleh tetap ada, utang boleh tetap ada, mungkin masih ada konflik, tetapi saya percaya kita tetap menikmati janji-janji Tuhan. Ada damai yang sejati yang tidak bisa berubah, yang selalu kekal, yang akan memberikan kita kemampuan. Hari demi hari masalah gak akan semakin berkurang.
akan semakin bertambah, semakin banyak. Kita butuh sesuatu yang kekal yang datangnya dari Tuhan, yang membuat kita tetap bersuka cita. Kalau kita nggak dapat dari Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati hidup di mana konflik, masalah selalu ada. Butuh mental yang sehat, satu-satunya cara cuman mencari Tuhan. Mengandalkan Tuhan, merenungkan Tuhan. Jangan gara-gara olahraga, jangan gara-gara jalan-jalan, ibadah aja udah susah. Terlambat ibadah, gak mau ke family cell, minta maaf yang terlambat. Mungkin ada gangguan di jalan. Minggu depan jangan lagi ada yang terlambat. Nah kalau di gereja gak ada yang ngingetin siapa? Tentu gembalanya, tentu pemimpinnya. Yang setuju katakan amin. Yang terlambat minggu depan tidak ada yang terlambat, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mana sukacitanya, lihat kiri kanan. Ada sukacita enggak? Karena orang yang mentalnya sehat ada sukacita. Orang kalau mentalnya sehat ditegur tetap senyum. Coba lihat kiri kanan. Senyum enggak? Kalau tersinggung, ayo mentalnya harus sehat. Bilang mentalnya sehat enggak? Yang penting senyumnya jangan berlebihan. Bahaya juga kalau senyumnya berlebihan. Ketawanya, orang so berhenti dia masih, itu udah kelebihan, mentalnya udah berbahaya. Dia udah setengah begini ya Pak Edi ya. Saya percaya Jemaat GB Gilgal memiliki mental yang sehat karena mencari Tuhan. Dan saya percaya penggenapan firman Tuhan akan menjadi bagian saya dan saudara. Segala perkara, saya untuk berdiri, patut tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah-Mu, itu anugerah Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, itu karena Engkau mengasihi kami. Ajarkan kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kedatangan kami siang hari ini kami tidak sia-sia. Tetapi kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang memiliki mental yang sehat. Sehingga kami bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati kehidupan yang luar biasa dari Tuhan. Kembali berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudi Tumangken. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kesehatan bahkan anak-anaknya. Dan Bapak Ibu Saudara pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.